Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah kewarganegaraan untuk memenuhi tugas besar 2. Saya Gabriela Samita Feliciana Putri dengan NIM 43120010296 ingin menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dan wawasan Nusantara. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dasar yang dimiliki sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti hak yang berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau gender. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sama manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. Terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. 3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality. 4. Hak asasi politik atau political rights, terdiri dari hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan, terdiri dari hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata peradilan dan perlindungan, terdiri dari peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Instrumen HAM. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah 1. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam sila kelima merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia dan memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia sepenuhnya mengakui persamaan harkat dan martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945, terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 17 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini diharapkan terwujudnya pengadilan HAM yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dengan dikeluarkannya perundang-undangan ini tentang HAM, maka akan memberikan harapan perlindungan HAM yang lebih baik. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan, yaitu 1. Tidak mengganggu ketertiban, 2. Menghormati keberadaan masing-masing, 3. Berkomunikasi dengan baik dan sopan, 4. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, dan 5. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi, tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politik. Bentuk dukungan masyarakat Indonesia seperti 1. Membantu pelaksanaan program penyuluhan tentang HAM, 2. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, 3. Ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, 4. Menghormati hak-hak kaum perempuan, 5. Membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Wawasan Nusantara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beragam, negara Indonesia memiliki unsur kekuatan dan kelemahan. Unsur kekuatan itu sendiri terletak pada posisi dan keadaan geografi dan strategis dan kaya akan sumber daya alam atau SDA. Sedangkan unsur kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Suatu bangsa yang telah bernegara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perlingkungannya. Pengaruh ini timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah, serta pengalaman sejarahnya. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang berarti pandangan, nusa, yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara, yang bermakna dua samudra. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dua samudra berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara berperan dalam membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah atau geografi. Asas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsep tentang wilayah kelautan, karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan Nusantara. Geostrategi. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Yang ketiga, ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Fungsi wawasan Nusantara. Pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada geopolitik di Indonesia. Kedua, wawasan kewilayahan di Indonesia, yaitu pemahaman batas wilayah Indonesia. Ketiga, wawasan pembangunan seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, dan ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat, wawasan ketahanan nasional, yaitu konsep ketahanan nasional memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Asas yang terkandung dalam wawasan Nusantara. Pertama, asas solidaritas.
Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya ketidaksekawanan, dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, yaitu memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, asas kerjasama. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat diterapkan untuk tujuan dasar agar terciptanya efektivitas dalam mencapai bersama. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang yang dilakukan dengan membentuk sikap dan pertahanan diri dalam membela tanah air, disiplin, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan. Kedua, implementasi di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga pengalaman untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Tiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi pemanfaatannya pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia juga menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati serta perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, adanya perkembangan pesat teknologi. Perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adanya kapitalisme. Ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu memberi peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju, sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Ya, materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Nama saya Atika Zahratul Fitri. Ketahanan nasional. Secara terminologis, geostrategi dalam konteks kewilayahan Indonesia bisa bermakna sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan politik. Geostrategi juga untuk mewujudkan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Indonesia mengartikan geostrategi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun fungsi dari geostrategi yaitu satu, daya tangkal yang terdiri dari ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah pengarah potensi. Yang ketiga, menyatukan pola pikir dan tindak.
Sedangkan sifat geostrategi yaitu manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan, percaya pada diri sendiri, dan tidak tergantung pada pihak lain. Konsep dasar dari geostrategi yaitu astagrata, yang terdiri dari geografi, demografi, kekayaan alam, pemahaman ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang kedua adalah Morganto, terdiri dari geografi, SDA, industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi. Yang ketiga ada Atemahan, terdiri dari geografi, alam, konfigurasi wilayah, dan jumlah penduduk. Yang keempat ada Klin, terdiri dari critical mass, militer, ekonomi, strategi nasional, serta tekad rakyat. Agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan dari kehidupan. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Tetapi, menurut Emil Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah sesuatu yang nyata sosial. Emil Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari kata Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Diskursus dan praktik keagamaan. Peta tentang persebaran dan populasi agama di dunia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kategori. Beberapa ahli mengklasifikasikan bahwa agama baik secara agama universal yang mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif mencari anggota baru, atau agama etnis yang mengidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu. Kedua, kelompok agama. Kelima kelompok agama terbesar menurut jumlah penduduk di dunia diperkirakan mencapai 5 miliar orang, yaitu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan agama tradisional rakyat Cina. Yang ketiga, kekerasan. Perang salib adalah serangkaian dari kampanye militer berjuang terutama antara Kristen Eropa dan Muslim. Yang keempat ada sains. Beberapa agama melihat pengetahuan seperti terbatas dalam lingkup dan sebatas cocok untuk menjawab pertanyaan, dan yang lain melihat pengetahuan agama sebagai memainkan peran yang terbatas. Yang kelima ada hewan kurban. Hewan kurban adalah ritual pembunuhan dan korban binatang untuk menenangkan atau mempertahankan nikmat dengan dewa. Cara beragama. Yang pertama tradisional, yaitu berdasarkan tradisi. Yang kedua formal, berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan dan masyarakatnya. Yang ketiga ada rasional, yang berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Yang keempat ada metode pendahuluan, yang berdasarkan penggunaan akal hati di bawah wahyu. Hubungan agama dan negara di Indonesia. 6 agama besar yang paling banyak di Indonesia yaitu agama Islam, Protestan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal yang sangat penting membicarakan hubungan negara dan agama, apalagi di Indonesia merupakan negara multireligi. Interaksi negara dan agama, khususnya agama Islam. Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini, pada dasarnya
Dalam Islam tidak terdapat konsep permisahan antara agama dan politik. Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad di Madinah. Di kota hijrah ini, Nabi Muhammad berperan ganda sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara. Hubungan Islam dan negara modern secara teoristik dapat diklasikan ke dalam 3 pandangan. Yang pertama, paradigma integralistik. Pandangan ini hampir sama dengan pandangan negara teokrasi Islam atau paradigma ini mengandung paham atau konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, paradigma simbiotik. Pandangan ini hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Pandangan ini beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Selanjutnya pembacaan akan dibacakan oleh Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep otonomi daerah dan good governance. Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah, otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Implementasi otonomi daerah untuk kewilayahan. Di antaranya yang pertama, otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum. Terdapat 3 asas otonomi daerah yang meliputi: pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat daerah. Dan yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu. Konsep good governance. Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil, non-pemerintah, dan swasta. Beberapa prinsip dari good governance yaitu: yang pertama, partisipasi masyarakat; yang kedua, tegaknya supremasi hukum; yang ketiga, transparansi; yang keempat, daya tangkap; yang kelima, berorientasi pada konsensus; yang keenam, kesetaraan; yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi; yang kedelapan, akuntabilitas; kesembilan, visi strategis; dan yang terakhir, profesionalisme. Pilar-pilar good governance. Yang pertama, negara.
bertujuan untuk menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, menyediakan public service yang efektif dan accountable, menegakkan HAM. Yang kedua, sektor swasta, menjalankan industri untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan insentif bagi karyawan. Dan yang ketiga, masyarakat madani, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana check and balance pemerintah. Good governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus negara Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi real bangsa saat ini, yang meliputi pertama, agenda politik. Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti acuan konsep politik yang tidak atau kurang demokratis, yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Yang kedua, agenda ekonomi. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial, yang bila tidak teratasi dan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus negara Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut. Salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia, yang dimulai tahun 1997, yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan masa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multidimensi. Seiring dengan tuntutan era reformasi, situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Dalam merealisasikan good governance, benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata sepakat. Arti penting atau keurgensian dari good governance di Indonesia yaitu: yang pertama, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, memperbaiki sistem pemerintahan atau tata kenegaraan yang selama ini digerogoti unsur KKN. Yang ketiga, pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik seperti pelayanan jasa kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan harapan besar bagi proses demokrasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Salsabila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Di zaman modern seperti sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita. Hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, pakaian, dan gaya hidup kita sudah terpengaruh oleh peradaban global. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru
yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Pada awalnya, proses perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh sederhana biasa kita lihat dari teknologi internet, parabola, dan TV. Orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain. Banyak kalangan menyadari bahwa globalisasi banyak membawa dampak positif, di antaranya komunikasi lebih canggih, transportasi lebih cepat, dan lain-lain. Tapi tanpa kita sadari, globalisasi juga banyak membawa dampak negatif. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah: pertama, globalisasi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kemudian, globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Kemudian meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi sektor perdagangan. Yang pertama, liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Kemudian, arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Yang keempat, globalisasi di bidang ekonomi sektor produksi, yaitu adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Yang kedua, dampak negatifnya. Dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mulai tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yaitu kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain, yang stagnan. Hal ini membuat kesenjangan sosial. Di zaman globalisasi saat ini, banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh yang positif, ada juga pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif globalisasi, kita harus mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya,
dan bangsa. Yang terakhir, perlunya perhatian para orang tua dalam memantau pergaulan dan cara hidup anaknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.